Jadi baiklah, pada kesempatan kali ini ataupun pada video yang pertama ini, di sini kita akan membuatkan sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, jadi tujuan dari video ini sebagai untuk pemenuhan tugas pertama pada mata kuliah pemrograman web. Nah, jadi tugas ini kita akan mengerjakan sebuah tugas yang berkaitan dengan web yang dengan studi kasusnya itu sistem basis data ataupun sistem informasi perpustakaan. Nah, kemudian langsung saja kita masuk pada datanya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita akan menganalisis dan perencanaan sistem basis data dengan studi kasusnya itu sistem informasi perpustakaan. Nah, jadi teman-teman juga bisa memperhatikan di dalam fungsi produk ataupun yang sudah saya buatkan di dalam tabel ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses-proses yang akan kita buat nantinya. Nah, jadi di sini ada fungsi produknya. Nah, di dalam fungsi produk ini terdapat login, mengolah data profil, kemudian mengolah data admin, mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, kemudian buku, pengunjung, pinjam, dan detail pinjaman. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan di login ya, dan hak akses aktor ya. Nah, jadi hak akses aktor ini terdapat dua ya. Yang pertama itu ada admin, kemudian yang kedua itu ada pengunjung. Nah, jadi admin ini adalah orang yang bertugas di dalam perpustakaan tersebut. Nah, lalu kemudian untuk pengunjung ini kita bisa dikatakan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Nah, kemudian di sini kita juga dilengkapi dengan fiturnya. Ada fitur yang dimiliki admin, kemudian pengunjung, dan keterangan. Nah, jadi di login, fungsi dari produk login ini, maka kita akan terlebih dahulu melakukan sebuah login. Kemudian hak aksesnya admin, kemudian pengunjung juga bisa melakukan login. Kemudian fiturnya sudah dilengkapi login. Kemudian untuk mengolah data profil, admin ini bisa mengolah data profil ya dari sebuah perpustakaan yang nantinya kita buat. Kemudian pengunjung juga bisa mengolah data profil. Kemudian admin di sini adalah CRUD. Nah, jadi CRUD-nya di sini adalah create, read, update, delete, dan search. Nah, maksud dari CRUD ini di mana admin ini bisa menambahkan data, membaca dan melihat data, mengubah data, menghapus data, dan mencari data. Nah, jadi sedangkan pengunjungnya di sini hanya bisa read. Nah, jadi read yang dimaksudkan di sini adalah membaca ataupun hanya bisa melihat data. Nah, kemudian masuk yang ketiga ini ada mengolah data admin. Nah, admin ini hak aksesnya bisa ya untuk tampilan dari admin nanti. Kemudian untuk pengunjungnya tidak bisa. Kemudian untuk fiturnya admin ini, admin bisa mengubah ya dari CRUD ini. Untuk fiturnya bisa menambah, membaca, mengubah, menghapus, dan mencari data. Sedangkan pengunjungnya ini tidak bisa. Kemudian untuk lemari rak ya, ini untuk lemari dan rak ini adalah suatu kesatuan. Nah, jadi maksud dari lemari ini di dalam sebuah lemari yang jelas terdapat sebuah rak. Nah, tentunya untuk pengolah data lemari dan data rak ini suatu kesatuan di dalam fungsi produk ini. Kemudian untuk hak aksesnya bisa diakses oleh admin. Kemudian untuk pengunjungnya tidak bisa diakses. Lalu kemudian untuk fiturnya admin bisa mengubahnya. Di sini keterangan untuk fiturnya ini admin adalah CRUD. Nah, jadi CRUD-nya di sini adalah keterangan dari fitur ini bisa membaca, menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data. Sedangkan untuk pengunjungnya tidak ya. Lalu kemudian mengolah data penulis.
penerbit, jenis buku, kemudian buku. Nah, jadi untuk mengolah data penulis dari penulis ini, penerbit, jenis buku, dan buku ini adalah suatu kesatuan. Nah, kenapa? Karena memang di dalam sebuah buku jelas ada penulisnya, kemudian ada penerbitnya, dan kemudian jenis dari buku tersebut. Nah, jadi untuk hak aksesnya ini bisa diakses oleh admin, kemudian tidak bisa diakses oleh pengunjung ataupun mahasiswa. Nah, jadi untuk mengolah data buku ini bisa diakses oleh pengunjung. Kemudian untuk fiturnya bisa diubah ya untuk menambah data yang tadi di keterangan ini untuk bisa diubah oleh admin, sedangkan kalau untuk untuk pengunjungnya ini hanya bisa mengolah data buku di RS. Nah, jadi RS ini hanya bisa membaca, kemudian bisa mencari data ataupun buku tersebut. Nah, lalu kemudian dia mengolah data pengunjung, kemudian mengolah data pengunjung ini hak aksesnya bisa diakses oleh admin, kemudian bisa diakses juga oleh pengunjung. Kemudian untuk fiturnya, di mana admin ini crouch ya, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian untuk fitur dari pengunjung ini hanya crew. Nah, jadi crew-nya maksudnya di sini adalah bisa menambahkan data baru, kemudian bisa membaca dan melihat data, kemudian update. Nah, update-nya di sini adalah bisa mengubah data. Lalu untuk mengolah data pinjam dan mengolah data detail pinjaman ini itu juga satu kesatuan dengan pinjamnya. Nah, jadi untuk mengolah data detail pinjaman ini bisa mencari suatu informasi yang detail mengenai riwayat peminjamannya dari peminjaman buku itu. Kemudian untuk hak akses dari akses aktornya, admin ini ya bisa diakses oleh admin, kemudian bisa juga diakses oleh pengunjung. Nah, jadi untuk fiturnya di sini admin adalah crouch ya. Kemudian pengunjung juga untuk fiturnya ini bisa juga diakses oleh pengunjung di dalam mengolah data pinjam dan mengolah data detail dan pinjaman. Oh ya, di sini juga terdapat sebuah keterangan yang terdapat di mengolah data pengunjung. Nah, jadi di keterangan yang di sini adalah pengunjung hanya bisa menambah, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di sini di keterangan fiturnya, di mana pengunjung ini adalah kru untuk fiturnya. Nah, jadi untuk yang dimaksud dari kru ini adalah menambah, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Kemudian keterangan yang selanjutnya ini adalah di mengolah data pinjam. Nah, jadi keterangan ini adalah pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, data peminjaman, ubah dan hapus, kemudian dibatasi datanya jika datanya sudah diproses. Kemudian di keterangan yang terakhir ini adalah pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, data peminjaman, kemudian ubah dan hapus data. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Nah, jadi untuk dari fungsi produk yang sudah dijelaskan di atas ini kurang lebih seperti itu untuk mengenai keterangannya. Nah, kemudian ini juga adalah keterangan dari fitur dari CRUD ini yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian di sini juga ada catatannya. Nah, jadi catatannya di sini adalah sistem ini tidak menangani transaksi ataupun sanksi keterlambatan pengambilan buku. Nah, jadi untuk peminjaman nanti tidak dibuatkan sebuah sanksi ya. Sebuah sanksi apabila keterlambatan pengembalian buku ataupun sejenisnya. Kemudian jumlah buku yang dikembalikan itu harus sesuai dengan jumlah buku yang disimpan. Nah, jadi maksud dari catatan ini adalah apabila pada saat kita meminjamkan sebuah buku yang kita pinjam seandainya itu ada 2, maka buku yang harus kita kembalikan itu adalah 2 juga sesuai dengan peminjaman awal yang sudah kita melakukan peminjaman. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah keterangan dari ataupun catatan dari nomor 2. Kemudian yang nomor 3 ini ada 2 aktor yang terlibat di dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Nah, jadi untuk 2 aktor ya, seperti yang keterangan di atas ini adalah aktornya di sini ada admin dan pengunjung. Kemudian untuk yang nomor 4
kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Nah, jadi kategori dari pengunjung ini yang saya sudah jelaskan tadi adalah dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian untuk mengembangkan sistem menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7427. Nah, jadi ini adalah catatan di dalam membangun sistem informasi perpustakaan. Nah, kemudian kita masuk pada slide yang selanjutnya ini. Ini adalah sistem informasi basis data ya. Di sini kita akan menjelaskan dari tahapan-tahapan awal dari admin sampai pada jenis buku ya di pembuatan database. Lalu kemudian di sini ada tabel yang kedua. Di sini adalah ada tabel admin dan tipe data yang akan kita buatkan di sebuah database nantinya. Nah, jadi ini adalah gambaran dari atribut-atribut database yang nantinya kita buat pada video yang selanjutnya. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada tabel admin ya dengan tipe datanya. Nah, jadi di sini ada ID admin dengan tipe datanya integer, primary key, dan kemudian auto increment. Nah, jadi auto increment yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita membuatkan sebuah data ya dengan menaruhkan sebuah auto increment, maka penomoran nanti akan secara otomatis membuatkan sebuah penomoran tanpa harus memasukkan sendiri untuk penomorannya, baik itu secara manual ataupun secara otomatis. Nah, kemudian ada nama, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, jadi nama dan tempat lahir ini kita memasukkan teks. Nah, karena memang teks ini menurut kita itu ya tipe data ini tidak ada batasan di dalam menggunakan ataupun memasukkan nama nanti. Nah, karena memang nama itu kan jumlah karakternya itu tidak menetap ya, ada yang 20, tidak juga yang 20 ya, ada yang 10 ataupun 16 karena tidak menetap. Beda kalau dia varchar, kita harus memasukkan varchar 10, jumlah karakternya 10 ya, itu tidak, karena memang nama ini dan tempat lahir ini jumlah karakternya itu tidak sama. Kemudian tanggal lahir kita memasukkan date ya untuk tipe datanya. Kemudian alamat, email, telepon, password ini kita taruhkan teks. Lalu kemudian dimasuki di telepon tadi ya. Nah, di sini kita memasukkan teks. Nah, terkadang kalau kita mendengar telepon, pasti tentunya yang kita simpulkan adalah tipe datanya itu bukan teks tapi varchar ataupun sebagainya. Nah, jadi di sini keterangan ini kita tes adalah di mana teleponnya nanti itu kita bebas untuk memasukkannya seperti apa. Kemudian password kita tipe datanya teks, kemudian status kita char ataupun satu ya. Nah, jadi maksud dari status ini ataupun kita memasukkan tipe data char satu ini di mana keterangannya itu aktif atau tidak aktifnya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah apabila angkanya 1 berarti adminnya aktif. Kemudian apabila angkanya berubah 0 maka adminnya tidak aktif. Nah, jadi untuk labelnya ini kita akan membahas ya untuk pada pembuatan database-nya. Nah, kemudian pada tabel yang kedua ini di mana ada tabel lemari dan rak. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, di mana lemari dan rak ini adalah suatu kesatuan. Nah, jadi di lemari ini ada dengan tipenya di sini ada ID lemari dan nama lemari. Kemudian di ID lemari ini kita memasukkan integer ya, tentunya integer. Kemudian primary key, kemudian auto increment.
di mana auto increment ini yang sebelumnya saya jelaskan tadi adalah penomoran otomatis di dalam memasukkan inputan data nantinya. Kemudian ada nama lemari, kita masukkan teks. Nah, kemudian di rak ini ada 3 atribut. Yang pertama itu ada ID rak, primary key, kemudian auto increment, nama rak, kita tipenya itu teks, kemudian ID lemari, integer, foreign key. Nah, jadi kedua tabel ini adalah memiliki hubungan. Nah, jadi foreign key ini nantinya pada di pembuatan database kita akan menghubungkan kedua tabel ini. Nah, karena di dalam lemari ada terdiri dari beberapa rak. Nah, jadi sehingga di ID lemari ini kita memasukkan foreign key, kemudian kita akan menghubungkan ke primary key yang terdapat di dalam lemari ini. Nah, jadi kesimpulannya di dalam lemari itu terdapat beberapa rak. Nah, kemudian kita masuk pada tabel buku, penulis, penerbit, dan jenis. Nah, jadi setiap ataupun sebuah buku tentunya terdapat sebuah penulis, kemudian di dalam sebuah buku ada penerbit, lalu di dalam sebuah buku ada jenis bukunya. Nah, sehingga yang saya jelaskan pada tadi, di mana keempat tabel ini memiliki hubungan yang signifikan. Nah, kemudian di setiap 4 tabel ini kita sudah membuatkannya itu primary key ya, primary key. Nah, jadi dari penulis ini, di mana terdapat ada 8 atribut, kemudian ini atributnya ini 7 atribut, kemudian ini 2 atribut. Nah, jadi masuk pada penulis ini kita primary key ya, primary key, kemudian auto increment, kemudian nama tempat lahir ya, nama tempat lahir yang sudah dijelaskan tadi sama ya, karena memang jumlahnya nanti dengan nama dan tempat lahir ini tidak sama ya, sehingga kita memasukkan teks, kemudian tanggal, date, kemudian alamat, email, telepon, kita memasukkan teks semua ya, pada sama seperti yang terdapat di dalam tabel admin ini. Kemudian status ini char ya. Lalu penerbit, ada ID penerbit integer, primary key auto increment, kemudian nama, alamat, kota, email, dan teks ini, dan telepon kita memasukkan tipe datanya teks, dan kemudian statusnya ini char. Nah, jadi untuk statusnya ini masih bersifatnya sementara ya. Nah, jadi untuk status ini tipe data cara 1 ini kita akan melakukan sebuah pembuatan ataupun perubahannya nanti pada saat kita membuatkan sebuah database-nya. Kemudian di jenis buku ini ada ID jenis buku, integer, primary key, auto increment, kemudian nama dari buku tersebut, kemudian tipe datanya teks. Nah, kemudian kita masuk pada tabel buku ya. Di dalam tabel buku ini ada ID buku, integer, primary key, auto increment, kemudian judul intisari. Nah, karena memang judul dari intisari ini kita tidak tahu berapa jumlah karakternya ataupun bobot di dalam judul ataupun intisari, sehingga kita memasukkan teks. Tahun terbit. Nah, jadi tahun terbit ini kita memasukkan varchar 4, karena memang pada umumnya itu tahun terbit itu terdapat ada 4 angka, sehingga di dalam varchar ini kita sudah tahu karakter dari tahun terbit ini ada 4, sehingga varchar ini kita taruhkan 4. Kemudian ISBN teks ya, kemudian 0. Nah, lalu jumlah halaman integer ya, jumlah halaman, jumlah buku kita taruhkan semua integer, karena memang nanti itu adalah angka ya. Nah, kemudian ID penulis, penerbit, dan jenis buku ini adalah integer, kemudian foreign key. Nah, kenapa foreign key? Karena ketiga dari ID ini, ID penulis, penerbit, dan jenis buku ini akan dihubungkan ya ke primary key yang terdapat di dalam ketiga tabel ini. Nah, jadi ID penerbit ini ataupun dari ID penulis ini akan dihubungkan ke tabel buku di foreign key ID penulis, kemudian ID penerbit akan dihubungkan ke ID
penerbit foreign key yang terdapat di dalam buku, kemudian ID jenis buku akan kita hubungkan ke tabel buku di ID jenis buku integer ataupun foreign key-nya. Kemudian statusnya ini char ataupun satu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, lalu kemudian kita lanjut ya di alamat dan jenis kelamin ini. Jadi alamat ini karena memang jumlah karakternya itu tidak menetap ya, sehingga di sini kita lakukan teks. Lalu jenis kelamin. Nah, jadi jenis kelamin ini di mana jumlah karakternya itu sudah kita ketahui, yang di mana sebenarnya jumlah karakter itu ada 9. Sehingga di sini untuk tipe datanya kita taruhkan varchar 9 karena memang kita sudah mengetahui ataupun banyaknya karakter itu ada 9. Kemudian ada email, telepon, kategori dan password ini di sini kita taruhkan tag ya untuk tipe datanya. Nah, kemudian di tipe pengunjung dan untuk pinjam ini adalah saling berhubungan ya, suatu kesatuan. Nah, jadi kita menjelaskan dulu ya di pinjaman ini. Nah, di pinjaman ini ada ID pinjam. Nah, yang dimana untuk tipe data ini adalah integer, primary key, dan auto increment. Nah, kemudian tanggal pinjam di mana seperti biasa kita menaruhkan tipe datanya to date, kemudian tanggal kembali kita date juga, dan kita memasukkan null ya untuk sementara waktu. Kemudian ya ada ID pengunjung. Nah, jadi ID pengunjungnya ini seperti yang saya jelaskan tadi, di mana ini adalah saling berkaitan ataupun saling berhubungan. Nah, jadi di pengunjung ini, ID pengunjung ini ataupun di primary key ini akan dihubungkan ke tabel pinjam dengan ID pengunjung dengan integer ataupun foreign key. Nah, jadi primary key ini kita hubungkan dengan foreign key yang terdapat di sini. Ya, karena memang kedua tabel ini saling berhubungan ataupun saling berkaitan. Kemudian, nah, jadi maksud dari pinjam ini ataupun ID pengunjung ini, di sini kita akan lebih mengetahui detailnya. ID pengunjung yang meminjam ini adalah siapa. Nah, ketika kita nantinya mengetahui dari ID pengunjung ini, maka yang menampilkan itu adalah nama yang terdapat di dalam sini. Kemudian status char, kemudian diserahkan ini untuk diserahkan ini ya kita integer dan diterima integer juga. Nah, jadi di sini mungkin kita taruhkan untuk tanggal ya ataupun sejenisnya yang kita nantikan atau kita taruhkan. Nah, kemudian di pinjam ini dengan detail pinjam ini saling berkaitan juga ya, karena memang detail dan pinjaman ini adalah suatu kesatuan. Nah, di sini ada detail pinjam, ada ID detail, kemudian integer, primary key ataupun increment. Kemudian ada ID pinjam dan ID buku. Nah, jadi detail pinjam ini di mana kita akan lebih mengetahui dari ID peminjam ini. Nah, jadi ID pinjam ini nantinya yang berkaitan dengan detail ini. Kemudian ada ID buku yang ada di buku ya, ada di atas ini adalah ID buku, kita hubungkan di ID buku ini. Nah, jadi detail pinjam ini di mana untuk lebih mengetahui lebih jelasnya untuk mengenai siapa-siapa ataupun orang yang di dalam meminjamkan sebuah buku, kemudian di sini ada jumlah ya. Nah, jadi jumlah ini akan lebih mengetahui seberapa banyak buku yang dipinjamkan dan kemudian jenis-jenis bukunya seperti apa. Nah, lalu ini adalah profil ya, profil ID, ID profil, kemudian ada nama perpustakaan ya yang nantinya kita rancang ataupun kita bangun. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti itu mengenai sistem ataupun perancangan sistem informasi perpustakaan yang sudah dijelaskan saya di video kali ini. Nah, kemudian kita akan lanjut pada video yang selanjutnya.